Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya di Bapak Dhani. Berkaitan dengan kegiatan kami kemarin di Solo di tanggal akhir bulan September di Solo selama 4 hari, kami melaksanakan pelatihan 7 jurus BKKBN. Dan next, Bapak. Gak boleh Pak. Yang paling iso, Pak. Dari 7 jurus tersebut terdapat ada yang pertama, kenali potensi, asesmen bakat minat. Kemudian yang kedua, kelola emosi, pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Kemudian yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, menjalin koneksi. Dan yang keenam adalah bangun kolaborasi. Dan yang ketujuh, menata situasi dengan menerapkan sistem RK atau aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan juga aplikasi. Dari 7 jurus tersebut ada 5 yang nanti bisa kita terapkan ke peserta didik. Kemudian yang 2 ini, poin 6 dan 7 ini kita nanti penerapannya adalah dari guru dan juga manajemen. Kalau dari nomor 7 ini malah ke manajemen, karena kemarin dari yang disampaikan nomor 7 itu menata situasi bagaimana resiko aura, resiko bencana alam, dan juga resiko sebagainya sebagai manajemen sekolah. Kemudian tujuan diseminasi, guru BK mampu berbagi pengalaman dan ilmu terkait penanganan siswa di satuan pendidikan bersama guru mapel atau wali kelas agar siswa mampu menjadi pribadi yang mandiri dan tumbuh sesuai dengan potensinya. Kemudian di sini saya menerapkan 2 jurus. Yang pertama adalah tumbuhkan resiliensi atau jurus yang ketiga, yaitu pelaksananya kegiatan sesuai RK dengan target kelas 11 BG, 11 RK 1 dan 11 RK 2 sejumlah mahasiswa dengan bimbingan kelompok. Kemudian game membangun menara menggunakan kertas HPS tidak terpakai tanpa solid, jadi membuat anak berpikir lebih besar. Kemudian guru memberikan daya materi resiliensi dan pola pikir bertumbuh. Siswa memberikan tanggapan tentang resiliensi. Kemudian yang kelima, siswa menyampaikan kegagalan apa yang pernah dialami dan menceritakan bagaimana cara mereka bangkit. Selain melaksanakan bimbingan kelompok, saya juga melaksanakan counseling individu untuk anak yang sering terlambat, kemudian sulit mengumpulkan tugas dan sebagainya. Seperti kemarin ada beberapa anak yang memang kondisinya itu sering terlambat sekolah. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran anaknya sering diperpus. Kemudian yang ketiga, ketika diminta untuk mengumpulkan tugas, anaknya itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas. Kemudian saya korek-korek kenapa dan sebagainya. Ternyata memang anak tersebut memiliki permasalahan di rumah. Karena sebagian besar yang saya korek itu broken atau hampir broken. Jadinya ketika di rumah dia merasa kurang mendapatkan kasih sayang, kemudian pada akhirnya di sekolah juga merasa terpuruk. Bahkan kemarin sampai ada yang menangis juga ketika saya konseling karena anaknya merasa sudah terbebani di rumah, ditambah tugas sekolah juga tidak selesai dan juga gurunya langsung kok ini dan membuat tugas seperti itu secara gamblang tanpa dicari tahu ini anak kenapa belum mengumpulkan tugas. Kemudian untuk yang bimbingan kelompok tadi, ini adalah kegiatannya membuat menara dari kertas. Ini kertas yang sudah tidak terpakai di BKG. Saya ambil, kemudian saya minta anak untuk menyusun kertas tersebut menjadi menara, kemudian nanti akan diterpa oleh angin yang dari kelompok lain supaya mengetes ini nanti tubuh atau tidak menaranya. Dan sebagian memang yang ini terutama karena dia tidak memakai origami atau mungkin rekan-rekan yang bisa melekatkan kertas itu lebih cenderung gampang kumpul daripada yang ini
ini dia tetap susun dengan rapi dan juga menggunakan metode widget yang bisa berdiri dengan tegak ketika diberikan pusat nanti oleh kelompok lain. Kemudian untuk refleksinya, menggali pemahaman setiap anak mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dan hubungan dengan materi. Selanjutnya, berkaitan dengan konseptualisasi, saya memberikan bahan layar berkaitan dengan resiliensi dan pola berpikir tumbuh atau pola pikir terbuka. Nah, ini adalah contoh konseptualisasi yang saya berikan. Di sini ada fixed mindset dan juga growth mindset. Kemudian sebelumnya itu saya memberikan ini berupa kosongan. Kira-kira kalau orang-orang yang memiliki fixed mindset itu mereka kalau tentang kesuksesan, bagaimana dia cara berpikirnya. Kemudian kalau orang yang berkaitan dengan kesuksesan, bagaimana dia berpikir tentang kesuksesan itu sendiri. Seperti di sini saya bisa sukses jika punya bakat, itu adalah orang-orang yang memiliki fixed mindset. Kemudian growth mindset-nya bagi orang-orang yang punya growth mindset untuk kesuksesan, saya bisa sukses dengan berusaha dan sebagainya. Di sini ada beberapa poin yang saya berikan ke mereka. Sebelum itu juga saya memantik apa sih yang mereka pikirkan tentang orang-orang yang memiliki pemikiran fixed mindset dan juga growth mindset. Kemudian selanjutnya di aplikasi membuka resiliensi, menyampaikan kegagalan apa yang pernah dialami dan menceritakan bagaimana cara mereka bangkit. Jadi dari 6 anak ini menceritakan pengalaman dia, kegagalan dia, kemudian bagaimana dia gagal. Seperti kemarin ada yang menceritakan bahwa dia itu rankingnya di kelas 10 selalu menurun karena memang materi yang dari SMP dan juga SMP kan berbeda jauh ya. Dia kesulitan untuk beradaptasi. Kemudian terlalu banyak berkegiatan ekstra, sehingga anak tersebut memilih untuk mengurangi ekstra yang kurang mendukung dengan dia, atau mungkin dengan mengurangi kegiatan yang lain. Kemudian fokus belajar, akhirnya anak tersebut bisa meningkatkan prestasinya. Kemudian selain itu, yang putra-putra ini, cowok ini, kebanyakan mereka sulit ketika menghadapi coding karena PD itu membuat game dan sebagainya. Ketika mereka frustrasi itu cukup melelahkan. Jadi mereka mencari AI juga tidak bisa, kemudian mencari di YouTube juga nggak bisa. Pada akhirnya mereka tetap berusaha dengan tanya guru, atau mungkin dari guru yang guru khusus guru dari luar. Oke, selanjutnya untuk kecil yang kedua, kenali potensi. Pelaksanaan kegiatan sesuai angka. Kemudian ada siswa kelas 10 PPL di 1 dengan kegiatan klasikal. Siswa mengerjakan tes atau pintar di bidang jenis gaya belajar dan kecerdasan maksimum. Siswa mengetahui hasil tes gaya belajar dan kecerdasan maksimum. Kemudian guru memberikan bahan tentang jenis gaya belajar dan kecerdasan maksimum serta contoh karir yang sesuai dengan hasil masing-masing. Kemudian siswa mengaitkan antara jenis gaya belajar, kecerdasan maksimum. Kemudian siswa melakukan ekstrakurikuler yang dapat dia pilih untuk mengembangkan bakat dan kecerdasan serta merencanakan pekerjaan yang sesuai. Untuk aktivitas, siswa mengerjakan tes atau pintar di bidang jenis gaya belajar dan juga kecerdasan maksimum. Memang ketika siswa mengerjakan ini ada sedikit kendala Bapak Ibu, yaitu waktu tunggu untuk mengerjakan antara 3 sampai dengan 10 menit sebelum bisa mengakses link aktivitas tersebut. Di jalan gaya belajar sama, maksimum juga sama. Jadi misalkan servernya penuh seperti itu ya, kemungkinan ini akan prosesnya cukup lama. Kemarin saya melakukan proses ini, 2 tes ini itu kisaran 45 menit sendiri. Kemudian yang kedua, refleksi. Mengetahui hasil tes gaya belajar dan kecerdasan mengetahui tes gaya belajar dan kecerdasan maksimum anak itu sendiri. Maka kemudian
menentukan apakah hasil tes tersebut sesuai dengan yang dia miliki, apakah dengan gaya belajar visual, auditorik ataupun kinestetik tadi. Kemudian konseptualisasi memberikan bahan layang mengenai jenis gaya belajar dan kecerdasan majemuk, serta saya memberikan beberapa jenis pekerjaan yang cocok berkaitan dengan potensi di kecerdasan majemuk. Ini adalah contoh rekap data asesmen, hasil asesmen dan interpretasi asesmen seperti ini. Mati. Soal kinestetik. Oke, ini adalah total yang sudah mengisi kemarin seperti riset lagi. Ini tipikal gaya belajarnya, auditorik, kinestetik, kemudian hasil kecerdasan majemuknya visual, ekstra yang sudah diikuti apa band, kemudian perencanaan pekerjaan yang cocok dengan kedua tersebut. Di sini seperti musisi kemarin kan memang anak ini saya minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan apa hasil tes assessment dari kedua tes gaya belajar dan juga kecerdasan majemuk. Kemudian nanti dengan harapan di pertemuan selanjutnya saya akan memberikan bimbingan karir berkaitan dengan jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat. Untuk selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab, apakah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini mengenai tadi di awal itu kan ada 5 jurus yang biru, 2 jurus yang oranye. Salah satu jurusnya kan kolaboratif atau kolaborasi. Nah, kolaborasi itu ada penjelasan antara guru TK dengan wali kelas dan guru matkul. Nah, menunjukkan bagaimana cara mengkolaborasikan hasil ini kepada guru matkulnya dan wali kelas untuk bisa mengopeni atau membimbing atau mengarahkan bersama-sama sesuai dengan matkul yang diambil. Oke, berarti pertanyaan juga misalkan anak ini punya Visual kinestetik. tadi. Kemudian Pak ini hanya seperti ini. Kemudian dari wali kelas juga melaporkan, kemudian guru BK juga melaporkan. Nah itu nanti dari guru BK dan juga wali kelas, kemudian guru mapel bisa duduk bareng, menentukan ini tipikalnya atau mungkin gaya belajarnya, kemudian selain itu metode mengajarnya seperti apa supaya nanti lebih sesuai dengan anak, supaya bisa berkembang dengan lebih baik. Contoh mohon untuk seperti siswa saya PPK 3 di Siprat atau di memang banyak guru yang kesusahan menghadapi siswa ini karena memang anaknya memiliki slow learner yang kemarin baru selesai analisa datanya dari rumah sakit. Kemudian saya memberikan solusi. Yang pertama adalah kepada bapak ibu guru dan juga guru wali kelas, ketika komunikasi itu dengan pertanyaan tertutup yang atau tidak. Kemudian ketika ada sesuatu anak yang merasa anak tersebut tidak bisa dan lewati, kita fokus ke materi karena yang disarankan dari dokter jangan menganggap ini anak sebagai anak yang berkebutuhan khusus, tapi melakukan dia sebagai anak normal namun dengan pendekatan yang spesial. Itu misalkan materinya harusnya 1+1 sama dengan 2, dia mulai dari kamu kalau punya permen 1 tambah 1 permen 1 itu berapa permen. Jadi tidak bisa dengan langsung pertanyaan yang membuat kepalanya pusing, karena anak ini memang memiliki
spesial di Solo jadi ketika yang harus menghadapi terutama bapak ibu guru mabel harus benar-benar sabar, bahkan anaknya diajak interaksi pun sering diam nangis. Kalau anaknya tidak suka pasti nangis, seperti kemarin di lapangan juga pasti nangis. Kalau disuruh baris itu nangis. Ketika kemarin ada Bintanas itu disuruh baris juga nangis. Tapi kalau Memang. main HP, personnya Tapi kalau main HP dia sangat suka. Makanya kemarin waktu awal saya masuk untuk asesmen asesmen awal itu saya menggunakan toolbox. Alhamdulillah anaknya memang bisa. Tidak bisa. Di mapelnya ini kan bisa masuk. Tidak bisa. Pertanyaan terbuka atau tertutup? Terbuka juga, tertutup juga. Kelompok juga, perorangan juga. Kalau anaknya tipikalnya itu susah untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih Kalau dia tuh bukan orang merasa bisa senyum, tapi orang langsung melaksanakan gitu loh. Oh iya. Jadi skema pertama gitu. Dia memang tipikalnya mau melakukan apa yang dia mau. Kalau disuruh dia hanya melihat siapa yang nyuruh gitu. Karena satu dia takut sama orang yang dianggap oleh dia itu lebih berwibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak suka sama orang yang dia menyuruh dia pasti tidak akan mau. Kalau sama-sama teman itu masih mau. Jadi solusinya lebih banyak kalau minta tolong temannya untuk membantu temannya, tapi jangan terlalu sering untuk meminta temannya membantu. Takutnya dia jadi tidak percaya dan tidak mandiri. Jelas. Memang kita tingkatnya SMA anak ini spesial. Makanya kita juga tidak bisa menolak untuk anak-anak yang memiliki spesial ini karena dari dunia juga untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus juga tidak bisa kita tolak. Bahkan kemarin di SPAB juga ada jalur khusus anak yang memiliki keterbatasan supaya bisa masuk ke sekolah negeri. Ada tentuan memang sudah memiliki asesmen dari pihak terkait. Kemudian itu berkaitan dengan membangun kolaborasi. Apakah ada yang bertanyakan lagi? Kalau kolaborasi kan bisa antara anak, kemudian orang tua, wali kelas, kemudian guru, kepala sekolah. Ini seperti misalkan ada konferensi tentang anak tersebut atau panggilan orang tua itu juga bisa masuk ke dalam membangun kolaborasi. Karena kolaborasi itu misalkan orang tua kok tidak bisa berkolaborasi dengan sekolah, pasti nantinya juga akan ada ketimpangan. Contoh kemarin di anaknya Bumi itu orang tua sudah anak itu harus makan sekolah, dia harus makan sekolah, itu sekolah, itu rasanya sekolah. Ada yang seperti itu orang tua. Saya ulangi contoh kemarin seperti anaknya Bumi itu ada yang modelnya ini anakku sudah berangkat dari rumah, setelah itu ya urusannya sekolah kan nggak bisa. Kalau dari rumah sampai sekolah tidak ada yang mau pergi, dia saling mau. Pada akhirnya ketika anak itu tidak sampai sekolahan atau mungkin belok ke kafe dan sebagainya, itu kan juga masih tanggung jawab orang tua selaku di rumah karena anaknya memang belum masuk ke lingkungan sekolah. Nah, ketika di lingkungan sekolah itu baru tanggung jawab sekolahan. Jadinya ada orang tua yang tidak mau menjalin kolaborasi semacam ini, sehingga terus-terusan menyalahkan SMK. Sudah tugas dari rumahnya, kami memastikan anak berangkat dari rumah, anak sudah pakai baju, anak sudah motoran berangkat ke sekolah, ya sudah ada yang berbeda seperti itu, tapi dari sekolah kan tidak bisa. Jadi untuk kolaborasi memang agak ribet karena memang kita selaku pendidik juga sering berhadapan dengan masyarakat. Ada yang mau ditambahkan?
Kalau tidak ada, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mata ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu.